Iya, bersungguh-sungguh Pak, punya keinginan yang kuat, ya Allah ini yang terakhir. Pokoknya saya tidak akan mengulangi lagi, ini yang terakhir. Begitu Pak. Ya, ini urusan dia kepada Allah. Tiga hal ini urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dia kepada sesama manusia itu ya maka dia harus minta ridho dari manusia tadi. Ya, ini syarat ini harus kita penuhi, Pak. Kenapa harus minta ridhonya kepada manusia, Pak? Iya, karena dosa kepada sesama hamba itu, Pak, tidak akan dihapus oleh Allah dengan sholat tahajud, dengan sedekah, dengan qiyamul lail, dengan sholat 5 waktu, maupun dengan ibadah apapun. Ya, tidak akan dihapus oleh Allah dosanya dengan kegiatan-kegiatan ibadah itu, tanpa kemudian minta ridhonya orang yang pernah kita sakiti. Begitu Pak. Penting makanya Bapak Ibu hadirin. Ini justru kita itu Pak berpikirnya hari ini, pikiran pertama bagaimana kita beribadah kepada Allah sudah sesuai tuntutan syariat atau belum. Pikiran yang kedua adalah kita harus menjaga ibadah yang sudah kita lakukan. Hadis riwayat Imam Muslim dulu pernah saya sampaikan, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya modal, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak memiliki pekerjaan yang kemudian pekerjaan itu mampu menghidupinya. Ini orang bangkrut ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah tidak begitu. Ya, al muflisu min umati, orang bangkrut menurut dari umatku kata Rasulullah adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa saumin wa sodaqatin. Ya, dia datang kepada Rasulullah, datang kepada Allah, mendatangi hari kiamat, dia datang dengan pahala solat, dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala zakat, sedekah, bahwa semua itu Pak diborong semua. Tetapi apa? Tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dzuraba hadza. Tetapi di saat yang sama dia beribadah kepada Allah, tetapi pada saat itu pula dia lisannya dia gunakan untuk menghina, mencaci, memaki tetangganya, saudaranya sesama orang-orang beriman. Ya, lisannya digunakan untuk menghibah saudaranya, lisannya digunakan untuk menyakiti saudaranya, memfitnah dan lain sebagainya. Sesungguhnya ibadah yang dia lakukan semua itu Pak, ibadah sholat, ibadah puasa, semuanya itu nanti Pak, nantinya kadang ibadah yang dilakukan orang tersebut itu dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang dia sakiti. Ya, dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang dia sakiti. Loh kok begitu? Iya. Kenapa kok begitu? Ya karena orang yang kemudian orang yang tersakiti, terdolimi di dunia ini Pak, ketika nanti dihadapkan oleh Allah di sebuah tempat namanya Al-Qantharah, terletak bainal jannah wan nar. Al-Qantharah ini adalah tempat untuk kemudian di sana nanti dikumpulkannya manusia Pak. Ya, satu orang misalkan maju di Al-Qantharah tadi, ini surga, ini neraka. Kemudian nanti orang-orang dikumpulkan di situ, disuruh untuk menghakimi orang tersebut. Ya, iya dia sholat tahajud, iya dia rajin ngaji, iya dia sholat berjamaah, dia bahkan puasa sunnah, tetapi tetangganya ngomong, tetapi lisannya tidak pernah dijaga untuk menyakiti, ya lisannya digunakan untuk menyakiti saya. Tetangganya ngomong gitu Pak, ya maka pahala sholatnya diberikan kepada tetangganya tadi, ya diberikan itu. Ini kalau satu tetangga. Kalau ternyata yang dia ghibah, yang dia itu banyak sekali Pak, maka itu diberikan, dibagi-bagi pahalanya. Sampai Rasulullah mengatakan fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuzukma alaihi. Jika ternyata kebaikannya itu hilang semua, sudah habis Pak, bangkrut Pak, maka sesungguhnya kesalahan orang-orang yang pernah dia sakiti ya dia kembalikan, ya. Orang yang dosa-dosa yang pernah disakiti itu dia lemparkan kepada orang tersebut yang pernah menyakiti ketika di dunia. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu hadirin. Jadi kita paham betul, kita tidak hanya kemudian fokus bagaimana tuntutan syariat ibadah apa saja, tetapi kita juga harus fokus supaya ibadah yang kita lakukan itu kemudian tidak muspro, tidak sia-sia dan tidak menjadi orang yang bangkrut. Demikian yang dapat saya sampaikan, waktunya sudah habis, kurang 5 menit, silakan bertanya atau ditanya. Monggo ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur.
sekarang itu kita melihat banyak orang sudah diberi segalanya oleh Allah, ilmu maupun harta benda dunia, tapi kurang bersyukur. Di antaranya ini melihat situasi keadaan, ini tidak peduli. Andaikan kita itu di negara Palestina itu bagaimana seandainya, itu kan luar biasa susahnya. Nah, kita yang masih ada kesempatan, punya kekuatan, punya kesehatan dan punya harta benda dan punya ilmu, kok tidak peduli, itu bagaimana solusinya? Ya, ini pertanyaan bagus sebenarnya Pak. Ini muhasabah kita ya. Orang beriman itu dimanapun berada, tidak sampai di ujung dunia ya, sampai di kutub, sampai dimanapun, kalau kemudian dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebut sebagai seorang muslim, maka pada saat yang sama ketika mereka sakit itu sebenarnya kita ikut merasakan ya, ikut merasakan ya. Bahkan kita tidak hanya sekedar menitipkan doa saja. Kalau doa iya ya, kalau doa itu mesti Pak ya, doa itu mesti, tetapi kita harus juga ikut merasakan dengan amal nyata ya, dengan amal nyata. Di beberapa waktu kaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina itu, di Muhammadiyah hari ini mendapatkan 32 miliar sekian, betul Pak ya? Halo Bapak Ibu hadirin, kok lemas ini? Ya, 32 miliar sekian begitu ya, dari terakhir ya, update terakhir dari Muhammadiyah itu 32 miliar. Kalau dari Ustadz Adi Hidayat kemarin berapa? Ya, 30 miliar ya, beliau 30 miliar 30 miliar, dan hari ini kayaknya membuka peluang kedua ya, untuk kemudian ikut serta amal nyata ya untuk saudara kita Palestina. Kadang ada sebuah pertanyaan begini, saya kemarin tuh ketemu dengan saudara-saudara dari ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Kemarin pas beliau datang ke pondok dan mengabarkan begitu, saya sharing program kita beberapa waktu yang lalu, dan saya ingin tahu tentang kegiatan ini itu kira-kira apa sih yang membuat yang halangan-halangan apa saja yang kemudian dihadapi oleh teman-teman ACT begitu. Oh banyak sekali katanya Pak, sering ada penipuan katanya. Penipuan itu gini Pak, tadi saya transfer 3 juta itu kan, padahal saya mau transfer cuma 2 juta Pak, yang 1 juta dikembalikan Pak ya, itu ini bukti transfernya itu Pak. Itu nanti kalau 1 juta dikembalikan Pak, itu padahal belum transfer itu Pak ya, padahal belum transfer. Ada juga kemarin Pak, yayasan kemarin sempat mau ditipu sama Pak Bupati Batang itu ya, ngakunya Pak Bupati Batang ya, telepon itu tiba-tiba, saya Pak Wihaji itu, ini yayasan Miftahul Saadah ya, iya, ini kami punya program untuk anak yatim, tolong nanti ini dibagi-bagi untuk anak yatim gitu Pak ya. Itu kita sudah curiga itu loh, sudah curiga dulu ya, sempat curiga, sempat apa itu, tapi tetap dilayani itu sama bagian adminnya itu ya, sama bagian adminnya tetap dilayani. Dan ini pengalaman Pak ya, biar nanti di lapangan juga jadi pelajaran. Ini Pak sudah saya transfer 16 juta kata si adminnya itu, 16 juta itu 10 juta buat yayasan ya, sisanya nanti tolong ditransfer ke Yayasan As-Salam atas nama ini itu Yayasan As-Salam. Lah yang 500 nanti buat jenengan gitu Pak ya, 500.000 buat jenengan. Ini justru kalau kita orang yang jujur itu Pak, ketika ada dana yatim, dana terikat, kok kemudian ditransfer malah dikasihkan sebagiannya untuk admin Pak, ini malah justru tidak jujur ya. Kenapa begitu? Iya, karena dana yatim itu dana terikat. Dana terikat itu apa? Dana terikat itu dana yang kemudian diikat dengan sebuah akad ya, ada dana lepas, ada dana terikat. Dana lepas itu dana yang bisa digunakan untuk macam-macam, duafa boleh, beasiswa boleh,
untuk kegiatan boleh, untuk apa-apa itu namanya dana lepas, Mak, infak sedekah lepas. Tapi kalau sudah menjurus ke yatim, maka sesungguhnya di situ, Pak, itu sudah menjadi akad yatim, tidak boleh digunakan untuk apapun. Boleh nggak digunakan untuk pembangunan? Nggak boleh. Boleh nggak digunakan untuk sekolah beasiswa? Nggak boleh, kecuali yatim. Dan syarat yatim itu, Pak, 2. Syarat yatim itu 2, man mata abuhu walam yablug. Seorang yang bapaknya meninggal dunia, yang meninggal bapaknya, bukan ibunya, bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan tetangganya, tetapi bapaknya yang meninggal, walam yablug, dan dia belum balik. Nah, ini penting, Pak, kita pahami. Bapaknya meninggal, dia belum balik, yatim. Jenengan kan bapaknya sudah meninggal semua. Jenengan sudah balik belum? Sudah balik semua. Makanya tidak disebut yatim gitu loh. Ya, Pak Samiono yatim piatu, yatim piatu. Silakan maju ke depan, kan enggak. Kenapa? Sudah balik gitu, Pak. Maka syaratnya 2 tadi. Nah, untuk mencari anak yatim ini, Pak, itu hari ini itu susah banget. Ya, susah banget, Pak, hari ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena tuntutan syariat. Itu kalau kita itu tidak betul-betul mengikuti petunjuk syariat, Pak, duafa lebih banyak yang membutuhkan. Itu kasihkan aja yatim ke duafa. Tapi itu tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, tidak sesuai. Maka kita hati-hati betul. Dana yatim itu dana terikat 100% harus sampai kepada anak yatim. Ya, anak yatim. Jadi begitu, Pak. Ini penting untuk kemudian kita pahami bersama. Jadi tidak boleh untuk kegiatan yang lain begitu. Iya. Ini dana terikat. Dana terikat itu adalah dana yang kemudian ada akadnya, tidak boleh itu digunakan untuk yang lain. Kalau dana talangan haji boleh nggak digunakan untuk infrastruktur, Pak? Boleh nggak, Pak Bambang? Iya. Cari ma'ruf boleh, jadi Iya. Itulah, Pak, ya, Masya Allah banget lah. Kita itu umat Islam ini luar biasa sekali, Pak. Ya, pokoknya begitulah, Pak, ya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Jadi umat Islam itu dimanapun keadaannya, dimanapun berada, itu dia akan selalu merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari kita semua. Mereka itu adalah bagian dari kita semua. Ketika mereka merasakan sakit, maka kita juga ikut merasakan sakit. Ya, ketika mereka membutuhkan uluran tangan, kita juga hadir di situ. Makanya Bapak Ibu hadirin, ini penting untuk menjadi kesadaran kita semua. Siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, apapun jenis kelaminnya, apapun organisasinya, apapun partainya, kalau kemudian dia adalah seorang muslim, dia masih sholat, ya, dia mengerjakan tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, kalau dia tersakiti, maka harusnya kita ikut sakit semua. Karena Rasulullah mengumamakan seorang muslim itu, Pak, seorang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh itu kalau ada gigi yang sakit, Pak, itu semuanya aktivitas ikut sakit semua. Ada tangan yang kemudian kejepit, Pak, itu yang berusaha untuk kemudian melepaskan jepitan tadi, itu ada tangan kanan. Ada kaki kuda-kuda, ya, ada mulut yang senantiasa teriak-teriak, aduh, ini kejepit, tolong begitu. Ya, semuanya aktivitasnya sama. Maka ini yang perlu kemudian kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Lebih 5 menit, Pak. Saya kira tidak ada pertanyaan yang lain, ya. Bisa, Pak. Satu lagi, Pak. Bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubungan tadi dengan anak yatim itu tadi, Pak, disampaikan pada anak yatim itu bapaknya sudah meninggal, kemudian belum balik. Iya. Hubungannya dengan anak yatim itu, kalau ada yayasan yatim piatu, itu berarti kan ayahnya sudah meninggal. Padahal yang dibina itu semuanya sudah dewasa. Itu penggunaan biaya operasional itu bagaimana? Tidak sesuai, tidak? Iya, sesuai apa tidak itu? Iya. Ya, kalau misalkan ada pembinaan yatim, ya, panti asuhan dan lain sebagainya, maka ini juga menjadi dana terikat, Bapak Ibu hadirin. Dana ini boleh digunakan, boleh dimanfaatkan hanya untuk anak yang yatim. Kalau dia sudah balik, usianya balik, laki-laki begitu, Pak, dan dia sudah balik walaupun bapaknya sudah meninggal, maka dia tidak berhak menerima dana yatim.
Caranya bagaimana? Carikan dana lepas. Misalkan beasiswa mantan anak yatim gitu Pak. Nah, itu masalahnya kadang begini Pak, saya memahami betul. Ya, saya memahami betul begini Pak, bahwasanya kita itu agak kesulitan, yang di lapangan itu agak kesulitan betul Pak. Ya, anaknya sudah mulai balik, tetapi kondisi keuangan ekonominya itu makin terpuruk gitu loh Pak. Ya, makin terpuruk. Makanya kita ini susah sekali. Sedangkan dana yatim itu Pak, biasanya dana yatim itu banyak sekali. Dan itu udah bisa digunakan apa-apa kecuali untuk anak yatim. Banyak sekali. Makanya saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, itu kalau kemudian mau sedekah, mau infak, ya biar banyak maslahatnya, itu jangan diikat dengan yatim. Ya, jangan diikat dengan yatim. Sedekah, kalau anak yatim itu semangat banget itu kan, yatim. Karena apa? Karena diiming-imingi nanti dengan anak yatim, yang menyantuni anak yatim jadi orang tua asuh nanti begini-begini itu kan. Padahal yang lain itu banyak sekali Pak. Yang lain itu banyak sekali. Yang masih butuh untuk di cover semua itu. Jadi begitu Pak. Itu nanti ya disampaikan kepada pengurusnya, syarat yatim itu cuma 2. Bagaimana kalau istri ibunya menikah lagi? Yatim enggak? Hah? Iya. Bapak enggak bisa. Enggak bisa berubah. Oh gitu ya, Masya Allah. Kok tahu Pak? Barangkali. Oh barangkali. Pengalaman saya. Iya. Karena syaratnya cuma 2, maka bapaknya yang baru itu ternyata tidak mampu, tidak menggantikan bapak yang asli. Ya, itu penjelasan para ulama begitu. Kalau ibunya menikah lagi jadi yatim enggak, tetap yatim gitu kan. Ya, karena bapak yang kedua ini tidak bisa menggantikan bapak yang asli. Itu salah satu alasan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi begitu Pak ya. Kesimpulannya dana yatim itu Pak, itu dana terikat, tidak boleh digunakan untuk apa-apa, termasuk buka bersama. Ini penting Pak. Buka bersama dengan anak-anak yatim gitu ya. Dananya digunakan, padahal dana yatim yang diundang semuanya tidak yatim. Ada yang yatim 1, 2. Itu enggak boleh. Ya, mosok buka bersama pakai itu janji Allah. Orang yang makan harta anak yatim itu janjinya apa Pak? Fi butunihim naro kan? Ya, dijadikan di perutnya itu api kan? Iya, jadi buka dengan api itu Pak. Makanya hati-hati betul, ini pengurusnya betul-betul harus paham Pak. Ya, pengurusnya betul-betul harus paham ini. Ada dana terikat, ada dana lepas, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC moderator. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.